Di bagian kedua dari tutorial membuat service filter dan download file CSV di Django, kita akan membuat fungsi generate link download CSV dan juga kelas API filter data product. Pertama kita buat dulu fungsi untuk generate download CSV. Di sini saya menamakan fungsinya generate token download CSV. Di dalam token ini ada pilotnya, ada pertama ada date from, date end, dan expired time. Kita bisa memanfaatkan fungsi yang sebelumnya sudah pernah kita buat, yaitu fungsi untuk encode data, dan nanti juga kita akan menggunakan decode data ketika nantinya kita membuat fungsi untuk mendownload file CSV-nya. Oke, kembali ke Django App Product views.py. Di sini tokennya nanti akan kita tambahkan ke API produk, ke API filter data produk. Selanjutnya Anda bisa berpindah ke App API directory product views. Di sini saya sudah membuat sebuah filter produk data produk, namanya kelasnya saya namakan filter product view. Jadi metode yang digunakan adalah post. Sebelumnya Anda perlu melihat juga kelas serializer atau mengimport kelas serializernya. Anda bisa ke app Django App API, kemudian serializer.py. Di bagian ini Anda bisa melihat bahwa filter data product dia punya request pilot, yaitu date from dan date end. Lalu kita akan membuat sebuah respon body, yaitu beberapa di respon body ini bentuknya dictionary. Ada start date, end date, total data yang berhasil yang nantinya akan di download, kemudian ada download URL-nya. Kita asumsikan jika download URL-nya atau link download-nya atau datanya itu kosong, maka download URL ini akan berisi atau akan mempunyai value string kosong. Jika data tersebut ada atau minimal ada satu list data, download URL ini nanti akan formatnya seperti ini. Ini alamat hostnya, kemudian ini adalah API produk download CSV-nya. Kemudian yang terakhir ini adalah token yang sebelumnya sudah kita buat di app product di fungsi generate token download CSV. Jadi Anda tinggal menambahkan serializer-nya ke sini, data yang diambil dari serializer ke sini. Oke, selanjutnya yang perlu Anda lihat adalah, atau yang perlu Anda tambahkan adalah urls.py. Kita perlu menambahkan satu URL yang nanti akan kita gunakan sebagai pintu gerbang dari filter data produk. Kita ubah bagian ini, misalnya produk filter by date.
Kita sudah membuat router URL-nya, sudah merouting URL-nya. Selanjutnya kita coba sekarang bikin unit testnya. Saya namakan di sini filter download CSV. Lalu kita bikin sebuah fungsi devtest filter data product, filter product by date. Kemudian Anda bisa mengcopy di tutorial sebelumnya. Kita sebelumnya sudah pernah membuat unit test terkait book insert product. Anda bisa langsung mengcopinya dari sini sampai bagian ini. Ini tidak perlu di return, jadi kita langsung ke kita import dulu filter product view nya, kelas filter product view di API. Ataupun Anda tidak perlu memanggil kelas, Anda bisa langsung misalnya membuat sebuah variabel respon. Oh ya, Anda perlu membuat pilotnya terlebih dahulu. Buat pilot terlebih dahulu, pilot filter data. Pilot ini Anda bisa mengambilnya atau ya menyamakannya dengan yang pernah kita buat di test case test filter data product by date. Anda bisa mengambil ini, copy paste ke bagian ini, karena kita akan mencoba mengujinya filter data by date atau by date today. Oke, selanjutnya kita bikin variabel. Variabelnya response. Ini kita ganti jadi URL yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini data pilotnya kita masukkan. Selanjutnya kita coba respon.json, karena return dari API ini adalah bentuknya JSON. Apa yang mau kita tes atau kita uji, kita bisa kembali ke product views.py. Kita akan mencoba menguji apakah statusnya 00, status code-nya 00. Kita coba ini status, kemudian dia jika 00 maka dia asetnya akan true. Langsung kita coba sekarang Python manage view test dot Python manage view test API. Oke, sukses. Oke, kita coba uji beberapa sampel data. Lalu kita tambahkan lagi save dot equal respon. Kita bisa copy dari sini. Apa yang mau kita uji selanjutnya? Saya kembali ke views di API
di app API directory product. Kita akan coba menguji totalnya berapa. Harusnya totalnya 2, karena kenapa 2, kita bisa melihat dari mock yang sudah kita bikin, kita memasukkan atau menginsert 2 data. Jadi kita asumsikan di sini totalnya 2. Masalah totalnya kosong. Kenapa total kosong? Kita coba sekarang kita coba debug dan cara print respon. Kita lihat bagian ini, kita coba lihat sebenarnya responnya seperti apa yang didapat dari sana. Anda bisa langsung .tag respon.tag. Respon.json. Kita lihat terlebih dahulu. Datanya kosong, get list data produk sukses, status kosong, tapi data yang ada adalah kosong. Kenapa datanya kosong? Nah, ini perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Apakah ini enggak ada, datanya enggak terinsert? Kita coba cek print respon 1. Datanya berhasil ada. Kita lihat di pilot yang kedua, kita perlu melihat lagi kenapa datanya kosong. Oke, kita lihat ke bagian sini, apakah memang datanya kosong. Kita coba debug ya, kita coba debug. Kosong, datanya tidak ditemukan.
Kita coba lihat tutorial. Oh, sepertinya salah di sini. Coba data range-nya. Coba lagi ya. Tetap sama. Nah, coba debat terlebih dahulu dengan cara seperti ini, apakah sukses atau enggak. Sukses berarti di sini ada yang salah. Creator date. Kita lihat lagi di bagian model. Kita coba sekarang ini, kita abaikan fungsi ini. Fungsi ini kita coba abaikan. Kita langsung menggunakan date end sama date from date end. Date from date end, kita coba dulu.
sama, malah ini memunculkan oke, sepertinya ada yang perlu kita rubah. Atau kita coba pakai cara ini. Seharusnya ini work, seharusnya ini berjalan dengan baik, tapi malah bikin error. Nah, sepertinya ada sesuatu yang sesuatu di tes ini yang gak sesuai. Kita nanti coba lagi di kesempatan berikutnya. Jadi kali ini kita di tes ini kita hanya akan sampai pada pengecekan status 00. Jadi nanti teman-teman bisa mendebaknya tersendiri, mencari permasalahannya karena apa. Di tutorial selanjutnya permasalahannya nanti akan saya jelaskan lebih detail kenapa filter date by ranks itu dengan menggunakan ranks datanya ternyata tidak ditemukan, jadi efeknya error, asapnya tidak ketemu. Dan harusnya dia datanya ada 2 tapi di bahasanya di tes case ini adalah kosong. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan tutorial ini atau teman-teman bisa mengikuti tutorial berikutnya di bagian 3 masih terkait dengan membuat service download CSV. Di bagian ketiga nanti kita akan membahas permasalahannya kenapa saat kita membuat filter data yang ternyata di unit testnya tidak jalan, itu permasalahannya apa. Nanti kita akan bahas di bagian ketiga. Kemudian di bagian ketiga juga kita akan membuat API, kelas API untuk download CSV nya atau download file CSV nya.